Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa atammus salati wa afdalut taslimi ala khalili rabbil alamin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia dan kebaikan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, istiqamah untuk menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan pagi hari ini kembali melanjutkan pembahasan kita tentang fikih kurban atau fikih udhiyah. Terakhir kita membahas tentang syarat-syarat hewan kurban. Dan pada kesempatan kali ini yang menjadi pembahasan kita adalah waktu untuk berkurban atau waktu untuk menyembelih hewan kurban. Kapan seseorang yang ingin berkurban itu untuk menyembelih hewan kurbannya? Tentu sudah masyhur yang kita ketahui selama ini adalah pada Idul Adha. Tapi apakah cuman pada satu hari Idul Adha itu saja? Makanya kita akan baca, kita akan lanjutkan. Kata beliau, waqtul udhiyah wa makanuha. Waktu berkurban dan juga tempat berkurban. Yabtadi'u waqtul udhiyati ba'da tulu'i syamsi min yaumin nahri wa huwa al-'ashiru min dhil hijjah ومضي وقت بعد طلوعها قدر ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين. Kata beliau, pertama beliau menjelaskan waktu dimulainya untuk berkurban atau waktu mulai bolehnya seseorang untuk menyembelih hewan kurban. Awalnya dan nanti ada akhir waktu berkurban. Jadi awal waktu berkurban itu kata beliau itu dimulai bolehnya seseorang menyembelih hewan kurbannya itu setelah terbitnya matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah pada hari Idul Adha itu, dan juga berlalunya waktu setelah terbit matahari seukuran 2 rakaat dan juga 2 khutbah. Jadi tidak langsung setelah terbit matahari di hari Idul Adha itu, tetapi menunggu berlalunya waktu untuk mengerjakan sholat Id dan khutbah Id yang ringan, tidak yang panjang. Itu. Jadi kalau masuk Idul Adha hari ke-10 bulan Dzulhijjah, kemudian matahari terbit di hari itu, kemudian dikira-kira setelah terbitnya matahari berlalu pula waktu untuk melaksanakan sholat Id dan khutbah Id, khutbah yang tidak panjang dan juga sholat yang sedang yang tidak panjang, yang ringan. Maka kalau sudah berlalu waktu seperti itu, bolehlah seseorang untuk menyembelih hewan kurbannya, dan itu awal waktunya. Awal waktu bolehnya seseorang untuk menyembelih hewan kurban itu pada hari Idul Adha setelah matahari terbit dan berlalunya
waktu untuk sholat id dan khutbah id. Fa in dzabaha qabla dzalika, apabila seseorang menyembelih kurbannya sebelum waktu yang tadi disebutkan oleh beliau, sebelum terbit matahari misalnya hari Idul Adha itu, atau sudah terbit matahari tapi belum berlalu waktu untuk sholat id. Maksudnya adalah berlalu waktunya, tidak orang itu harus sholat id, tidak termasuk syaratnya. Dia tidak sholat id pun, asal berlalu sudah waktu untuk melaksanakan sholat id dan khutbah id, walaupun dia tidak sholat id kemudian dia menyembelih hewan korbannya, boleh, asal berlalu dulu waktu untuk sekedar melaksanakan sholat id yang ringan dan juga khutbah hari raya yang juga tidak panjang, tapi khutbah yang singkat, yang ringan. Apabila seseorang, kata beliau, menyembelih hewan korbannya sebelum waktu itu, maka hewan kurbannya tidak sah sebagai kurban. Berarti hanya sekedar hewan biasa yang disembelih untuk dimanfaatkan dagingnya untuk dimakan, bukan sebagai kurban yang itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Sayyiduna al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini tentang awal waktu berkurban. Kata Rasulullah, awwalu ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalli. Yang pertama yang kita mulai pada hari kita ini adalah salat, kata Rasulullah. Tsumma narji', kemudian setelah salat kita pulang, fananhar, kemudian kita menyembelih kurban. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang melakukan seperti itu. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, di hari Idul Adha ini yang pertama kita lakukan adalah salat, kemudian setelah salat kita pulang lalu kita menyembelih kurban kita. Barang siapa yang melakukan seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah melakukan sunnahku. Maka dia telah melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah benar dalam perbuatannya. Wa man dzabaha qabla dzalik, barang siapa yang menyembelih sebelumnya, sebelum sholat atau sebelum berlalunya waktu untuk sholat id 2 rakaat itu, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli, maka hewan itu hanya sekedar daging yang dia persembahkan untuk keluarganya. Artinya apa? Laisa minan nusuki fi syai'in, tidak termasuk sebagai kurban, tidak dianggap sebagai ibadah kurban. Sekedar menyembelih hewan untuk dimakan seperti biasanya saja, bukan dianggap sebagai kurban. Nah itu permulaan waktu untuk berkurban. Permulaan waktu untuk berkurban. Kemudian kapan terakhir waktu bolehnya seseorang untuk berkurban? Wa yabqa waqtul udhiyati ila akhiri ayyamit tasyrik. Dan waktu berkurban itu, kata beliau, sampai hari terakhir dari hari tasyrik. Jadi waktunya itu berlanjut sampai hari tasyrik yang terakhir. Yang pertama adalah Idul Adha tanggal ke-10, kemudian hari tasyrik itu adalah 3 hari setelah Idul Adha itu, tanggal 11, 12 dan 13. Nah, waktu untuk berkurban ini terakhirnya adalah hari terakhir hari tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah itu. Fayakunu waktuha, maka waktunya, kata beliau, waktu untuk berkurban ini arba'ata ayyam, 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. 4 hari waktu untuk menyembelih kurban. Jadi kapanpun seseorang itu menyembelih kurban di hari ini, asal kalau dia memulainya di hari Idul Adha tadi, itu setelah terbit matahari dan setelah berlalunya waktu untuk sekedar mengerjakan sholat id 2 rakaat dan juga khutbah 2 kali yang ringan, yang tidak panjang, maka dia sudah boleh untuk memulai berkurban. Kemudian waktu itu berlanjut sampai pada hari tasyrik, hari yang terakhir, yaitu tanggal 13 Zulhijjah
sebelum sholat asar. Dan ini juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwa bolehnya menyembelih pada hari-hari tasyrik yang 3 itu. Sabda Rasulullah SAW, ayyamut tasyrik kulluha manhar. Kata Rasulullah, hari-hari tasyrik semuanya adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban. Ayyamut tasyriqi kulluha manhar. Hari-hari tasyrik semuanya adalah waktu untuk menyembelih kurban. Nah, itu sudah adalah waktunya. Jadi waktunya mulai dari hari pertama Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah itu terus berlanjut sampai hari terakhir hari tasyrik. Nah, cuman pertanyaannya, di waktu mana yang lebih utama? Di waktu mana yang lebih afdal seseorang itu menyembelih hewan kurbannya? Kata beliau, wal afdalu fi bad'i waqtil udhiyati ba'da tulu'i syamsi min yaumin nahri wa mudhi qadri salati rak'atain wa khutbatain. Dan yang lebih afdal, yang lebih utama dalam memulai penyembelihan atau dalam memulai waktu berkurban ini adalah setelah terbit matahari di hari Idul Adha itu dan berlalunya waktu sekedar untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat id dan khutbah 2 kali, 2 khutbah. Itu waktu yang paling afdal. Jadi awal waktunya itu adalah waktu yang paling afdal, kata beliau. Wa idza dzabaha ba'da hadzal waqti ajza'ahu. Apabila dia menyembelih setelah waktu ini, setelah waktu berlalunya waktu untuk sholat 2 rakaat, sholat id dan 2 khutbah pada hari Idul Adha itu boleh, kata beliau. Karena tadi kita sebutkan bahwa waktunya berlanjut sampai hari terakhir hari tasyrik. Sawa'an shallal imamu amla, baik dilaksanakan oleh imam, oleh pemimpin sholat id atau tidak, imamnya ikut sholat atau tidak ikut sholat. Wasawa'an shallal mudahi amla, baik orang yang ingin berkorban itu ikut sholat. Nah, ini tadi yang kita sebutkan, baik dia ikut sholat atau tidak ikut sholat. Misalnya Idul Adha, orang ingin berkorban, ada seseorang yang ingin berkorban, terbit matahari di hari Idul Adha, kemudian setelah terbit matahari masuk waktu untuk sholat id 2 rakaat dan khutbah hari raya 2 kali. Orang sholat misalnya di masjid atau di lapangan, tapi dia tidak ikut sholat di rumah, dan dia belum menyembelih, tapi menunggu orang selesai sholat dan selesai khutbah, menunggu orang bubar sholat. Setelah orang bubar selesai, dia menyembelih kurbannya, boleh. Jadi tidak mesti orang yang akan berkurban itu ikut sholat. Yang penting berlalu waktu setelah terbit matahari itu, berlalu waktu untuk melaksanakan sholat 2 rakaat yang tidak panjang, yang ringan, dan juga khutbah 2 kali juga yang ringan. Wasawa'an kana min ahlil amsar min ahlil qura awil bawadi awil musafirin, baik dia berada di kota atau berada di kampung, atau dia sedang musafir di jalan misalnya. Wasawa'an dzabaha al-imamu dhahiyatahu amla, baik imam pemimpin sudah menyembelih kurbannya atau belum, tidak apa-apa, tidak harus menunggu pemimpin dulu, tidak harus menunggu imam dulu menyembelih hewan kurbannya baru orang lain boleh menyembelih hewan kurbannya. Jadi kapanpun kalau sudah masuk waktu untuk menyembelih hewan kurban, setelah berlalunya waktu untuk sholat dan untuk khutbah Idul Adha tadi, maka sudah boleh, siapapun boleh untuk menyembelih hewan kurbannya. Wa yajuzu dzabhu tiwal al-ayyamil arba'ati lailan aw naharan lakin yukrahu lailan. Dan menyembelih hewan kurban tadi kita sebutkan waktunya 4 hari. Kata beliau, di 4 hari itu mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah itu boleh seseorang yang ingin berkorban menyembelih hewan kurbannya baik di siang hari ataupun di malam hari. Boleh. Mau di siang hari, di hari Idul Adha-nya misalnya, atau malam harinya, malam ke-11 Dzulhijjah dia ingin menyembelih hewan kurbannya, atau malam ke-12, malam ke-13 boleh. Tapi kalau malam ke-14 sudah tidak boleh. Atau malam ke-10 Dzulhijjah belum boleh. Jadi mau di siang hari ataupun di malam hari boleh menyembelih hewan kurban, tetapi kata beliau yukrahu lailan, makruh hukumnya menyembelih kurban di malam hari. Wa in dhahha qabla al-waqti, apabila seseorang berkurban sebelum masuknya awal waktu untuk berkurban tadi, yaitu di
hari Idul Adha, setelah melaksanakan atau setelah berlalunya waktu untuk sholat Id dan khutbah Id, apabila dia menyembelih sebelum masuk waktu bolehnya berkurban, lam tasihha at-tadhiyatu, tidak sah kurbannya, bal takunu syatalahmin, tetapi hewan yang dia sembelih tadi tetap boleh dimakan sebagai daging hewan biasa saja yang disembelih untuk sekedar dimakan dagingnya, diambil dagingnya, dimanfaatkan dagingnya, bukan dianggap sebagai hewan kurban, bukan dianggap sebagai hewan kurban. Wa idza madat ayyamut tasyriq, apabila berlalu hari-hari tasyrik, walam yudhahi, dan dia belum menyembelih kurban, kan waktunya ada 4 Idul Adha, belum menyembelih kurban di hari Idul Adha, di hari tasyrik, hari pertama hari tasyrik juga belum dia sembelih kurbannya, mungkin karena ada kesibukan misalnya. Hari kedua tasyrik tanggal 12 Dzulhijjah belum menyembelih kurban juga. Hari ketiga hari tasyrik juga belum menyembelih kurban, sehingga berlalulah hari tasyrik dan dia belum menyembelih hewan kurbannya. Fa in kana ma yudhahi tatawwu'an lam yasihha, apabila kurbannya adalah kurban sunnah, kan hukum asal kurban itu sunnah. Nah, apabila kurbannya ini kurban sunnah, maka tidak sah sebagai kurban kalau sudah berlalu hari tasyrik. Misalnya dia hari pertama Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13 belum berkurban, tanggal 14 baru mau menyembelih hewan kurbannya. Kalau ternyata dia itu sunnah baginya untuk berkurban dan dia sembelih dari ke-14, maka tidak sah sebagai kurban. Itu hanya sekedar daging biasa saja untuk diambil manfaatnya, dimakan dan lain sebagainya. Tidak dianggap sebagai kurban juga. Kenapa? Li'annahu laisa biwaqtin li sunnatil udhiyah, karena sudah setelah hari tasyrik berlalu itu sudah bukan waktu untuk kesunahan berkurban lagi, sudah dianggap bukan waktunya lagi, sudah berlalu waktu berkurban. Fa in dzabaha, apabila dia tetap menyembelih setelah berlalunya hari tasyrik itu, hari 14 misalnya dia mau menyembelih kurban, fa huwa mujarradul lahmin, maka itu hanya hewan yang disembelih sebagai hewan yang dimanfaatkan dagingnya saja, bukan sebagai hewan kurban, bukan sebagai hewan kurban. Wa in kana ma yudhha bihi nadran, tapi apabila hewan yang akan dijadikan kurban ini adalah nazar dan dia sudah bernazar untuk berkurban, maka itu hukumnya wajib bagi dia untuk berkurban. Wajib alaihi dzabuhu, maka tetap wajib baginya untuk menyembelih hewan tersebut, walaupun sudah berlalu waktu yang 4 hari tadi. Sudah hari ke-14 dari bulan Dzulhijjah misalnya, hari tasyrik sudah lewat, hari ke-14 dia belum menyembelih kurban. Nah, di hari ke-14 ini dia ingin menyembelih kurban, dan kurbannya kurban wajib, kurban nazar misalnya, maka tetap wajib dia sembelih, dan itu disebut dengan qadaan. Dia mengqadha penyembelihan kurban. Dia tidak ada waktu untuk mengerjakannya di waktu semestinya, misalnya di 4 hari itu, baru ada waktu untuk menyembelihnya di hari ke-14. Tetap wajib disembelih kalau kurbannya wajib, dan tetap dianggap kurban, tapi bukan kurban yang ditunaikan pada waktunya, tapi kurban yang dianggap sebagai kurban qadaan, kurban yang dianggap sebagai qada, wa yakunu qadaan, dan itu dianggap sebagai qada dari kurban yang wajib tadi. Wala yasqutun nadru bi fawatil waqti, dan kewajiban untuk berkurban bagi orang yang sudah bernazar untuk berkurban tadi tidak gugur kewajiban itu walaupun waktunya sudah berlalu. Artinya kalaupun waktunya yang 4 hari ini sudah berlalu, tetap dia wajib untuk menyembelih hewan yang sudah dia nazarkan untuk disembelih tadi. Tetap wajib untuk disembelih kalau kurbannya kurban nazar, dan dianggap qada sebagai qada kurban. Nah, itu waktu untuk berkurban. Wa mahallul udhiyati, adapun tempat berkurban tadi, maudhi'ul mudhhi, yaitu tempatnya orang yang berkurban. Di mana dia berada, disitulah dia berkurban. Di mana dia berada, di situ dia berkurban. Sawa'an kana baladahu aw maudhi'ahu minas safar, baik tempat itu adalah tempat aslinya, tempat mukimnya, tempat tinggalnya, kampungnya misalnya, atau kota tempat tinggalnya, atau tempat itu adalah tempat dia sedang musafir.
Dia melakukan musafir misalnya di hari raya Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik itu. Sementara dia ingin berkurban. Nah, dia berkurban di tempat dia sedang musafir itu. Tapi kalau dia tidak musafir, dia berada di tempat asalnya, maka dia berkurban di tempat asalnya itu. Wa hukmu naqlil udhiyati kazakah, dan hukum memindahkan daging kurban ini ke tempat lain itu seperti hukum memindahkan pembagian zakat. Bagaimana hukumnya? Pembagian zakat itu harus diberikan kepada penduduk di mana tempat orang yang berzakat. Kalau di tempat orang yang berzakat itu orang yang berhak menerimanya ada dan mereka semua lengkap, maka diberikan ke situ, tidak boleh dipindah ke tempat lain. Kecuali kalau di tempat itu tidak ada orang yang berhak menerima zakat, baru boleh dipindah ke tempat lain. Itu pembagian zakat. Nah, begitu juga daging kurban ini. Dalam pembagiannya